Pak Tarno, penjual bakso sederhana, mendadak jadi kaya raya setelah warungnya selalu dipenuhi pembeli. Tapi di balik kuah gurih dan bakso lezat itu, ternyata tersembunyi rahasia mengerikan. Ia membuat perjanjian pesugihan dengan makhluk gaib. Genderuwo kelaparan, kuah bakso yang laris manis ternyata dibuat dari air liur makhluk tersebut, penuh aroma mistis dan kekuatan gaib. Saat para warga mulai curiga dan orang-orang menghilang secara misterius, Dina keponakan Pak Tarno mulai menyelidiki bersama Mbah Rondo. Mereka melawan kekuatan gelap itu, menghancurkan kendi pesugihan, dan membakar habis warung terkutuk tersebut. Tapi kejahatan tak pernah benar-benar mati. Di malam-malam tertentu, terdengar suara nyedok kuah dari tempat yang seharusnya sudah hangus, dan setiap ada tukang bakso baru datang, penduduk kampung selalu curiga, kuahnya terbuat dari apa? Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel Mystery Story, tekan tombol like jika kalian suka dengan ceritanya. Dan silakan tulis di komentar jam berapa dan dari kota mana Anda menonton, dan pastikan tonton sampai selesai karena setiap detiknya penuh misteri yang belum pernah terpecahkan. Di kampung Karangjati, suasana biasanya adem ayem aja. Pagi-pagi udah kedengeran suara ayam berkokok, ibu-ibu sapu halaman, dan anak-anak kecil ngejar layangan. Tapi belakangan ini, ada satu hal yang bikin kampung itu jadi bahan omongan banyak. Orang warung bakso. Ya, cuma warung bakso tapi warung ini beda. Warung itu milik Pak Tarno, seorang bapak setengah baya yang dulunya dikenal sebagai tukang bakso keliling. Orangnya kalem, jarang ngomong. Dulu dia dorong gerobak dari ujung ke ujung kampung. Kadang diselingin suara peluit kecil khas tukang bakso. Tapi ya gitu, sepi. Paling cuma 2 atau 3 rumah yang beli. Kadang sehari cuma laku 5 mangkok, selebihnya dimakan sendiri atau dikasih ke ayam peliharaannya. Orang-orang sempat kasihan. Ada juga yang bilang, ya udahlah, Pak Tarno tuh harusnya ganti usaha. Mungkin buka tambal ban lebih rame. Tapi Pak Tarno tetap jalan terus. Dia tetap setia sama baksonya, meskipun hasilnya nggak seberapa. Sampai suatu hari, semuanya berubah. Entah mulai dari mana, tiba-tiba warung Pak Tarno yang sederhana itu jadi rame luar biasa. Awalnya cuma beberapa orang dari kampung sebelah yang datang karena katanya penasaran. Lalu lama-lama, tiap sore warung itu udah penuh. Orang duduk sampai ke pinggir jalan. Bahkan ada yang rela makan sambil berdiri. Anehnya, yang datang bukan cuma orang kampung sekitar. Mobil-mobil plat luar kota mulai berdatangan. Ada yang dari Semarang, ada juga yang dari Tegal. Bahkan katanya ada food blogger dari Jakarta yang sampai nginep demi nyobain bakso Pak Tarno. Semua orang bilang hal yang sama. Baksonya enak banget. Kuahnya beda, gurihnya tuh ngena banget. Kayak ada rasa rempah rahasia yang gak bisa dijelasin. Rasa baksonya emang bikin nagih, katanya. 1 mangkok gak cukup. Banyak yang sampai 3-4 kali nambah. Yang biasanya gak doyan bakso pun jadi serka. Pokoknya bikin pengen balik lagi, kata seorang ibu muda sambil gendong anaknya yang udah belepotan kuah. Dari luar, warungnya nggak berubah banyak. Masih pakai spanduk lusuh bertuliskan bakso Pak Tarno, porsi mantap, harga bersahabat. Tapi di bagian belakang, kata beberapa orang, mulai ada perubahan aneh. Dulu cuma ada dapur kecil dan tempat cuci piring. Sekarang ditutup rapat pakai seng dan kain plastik hitam. Nggak ada yang boleh masuk. Bahkan karyawannya pun cuma boleh sampai dapur depan. Warga mulai curiga, tapi karena baksonya enak banget, orang-orang jadi cuek, kayak nggak peduli asal-usulnya dari mana. Yang penting perut kenyang dan rasa puasnya nggak bisa ditandingi. Namun cerita nggak berhenti di situ. Anak-anak muda yang sering nongkrong di angkringan depan warung Pak Tarno mulai ngeliat hal-hal ganjil. Awalnya mereka pikir cuma halusinasi karena ngopi kelamaan. Tapi kejadian-kejadian itu terus berulang. Malam hari, sekitar pukul 12 lebih, waktu warung udah jelas tutup dan lampu dimatiin, dari dalam warung kadang terdengar suara orang ngulek sambal. Bukan sekali 2 kali. Hampir tiap malam suara itu muncul. Kadang diselingi suara nyendokin kuah dan suara mangkok diketok-ketok pelan. Seolah-olah masih ada yang masak. Padahal nggak ada siapa-siapa di dalam. Pernah suatu malam, Andi anak motor yang terkenal berani ngintip dari sela-sela dinding bambu di belakang warung. Dia cuma mau buktiin kalau temannya salah. Tapi detik setelah dia ngintip, dia langsung lari terbirit-birit. Wajahnya pucat kayak abis lihat hantu. Katanya, dia lihat ada sosok gede banget, duduk di pojokan warung, diam, tapi matanya ngeliatin. Dia, sosok itu tinggi, berbulu, dan mengeluarkan suara napas berat kayak kerbau. Waktu cerita itu menyebar, orang-orang kampung mulai ribut. Ada yang bilang Pak Tarno pelihara tuyul, ada juga yang bilang dia dapat resep bakso dari dukun. Tapi waktu ditanya langsung, Pak Tarno cuma senyum kecil. Ah, kalian ini halusinasi kali, malam-malam tuh jangan banyak ngelamun, nanti kesambet, katanya sambil ngaduk kuah di kuali besar.
Meski begitu, tetap aja warungnya makin rame. Seolah-olah semua cerita aneh itu nggak mempan buat bikin orang kapok. Bahkan setelah kejadian seorang sopir truk mendadak pingsan setelah makan 2 mangkok bakso dan enggomong-gomong aneh sebelum hilang kesadaran. Orang-orang tetap antre. Ada juga cerita dari seorang ibu-ibu yang bilang waktu dia bawa pulang bakso buat suaminya, kuahnya berubah. Tadinya bening keemasan, tapi sampai rumah jadi kental dan agak berlendir. Dia sempat mikir kuahnya basi. Tapi anehnya, suaminya tetap makan habis, dan besoknya dia malah balik ke warung buat beli lagi. Ibu itu pun jadi takut, dan sejak itu dia gak pernah beli lagi. Anak-anak kecil pun mulai dilarang jajan sendirian ke sana. Tapi tetap aja ada yang dayam-dayum nailinap, karena rasa baksonya bener-bener bikin ketagihan. Beberapa dari mereka ngaku pernah mimpi makan bakso Pak Tarno, tapi dalam mimpi itu, kuahnya bukan dari kuali, melainkan dari lidah makhluk besar berbulu yang terus menjilat mangkok mereka yang bikin lebih serem lagi. Sejak warung itu ramai, satu persatu warga kampung mulai kehilangan barang-barang aneh. Ada yang kehilangan sendok, mangkok, bahkan kendi air. Tapi juga ada yang ngilangnya lebih parah ayam peliharaan, kambing, sampai anak kecil yang katanya lari-larian ke sawah dan gak pernah balik lagi. Semua kejadian itu gak pernah dikaitin langsung ke warung, tapi waktunya selalu berdekatan. Malam-malam, kalau lewat depan warung Pak Tarno, udaranya beda. Kayak lebih lembab dan berat. Ada aroma kaldu, tapi juga bau anyir tipis-tipis yang susah dijelasin. Kadang terdengar suara cekikikan pelan dari dalam, padahal nggak ada orang. Suara itu nggak kayak manusia, tapi juga bukan hewan tapi yang pailing. Aneh, semua yang pernah makan di sana kayak enggan ngomongin keanehannya. Mereka kayak terikat. Bahkan ketika ditanya, mereka jawab dengan senyum kosong. Enak banget, besok pengen makan lagi. Entah karena pengaruh rasa baksonya yang luar biasa, atau memang ada sesuatu yang lebih dari sekadar masakan. Satu hal yang pasti, dan rahasia itu bukan sekadar resep Turen Temuren atau bahan rahasia dari pasar. Ada sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang bersembunyi di balik kuali kuah panas itu. Sesuatu yang mungkin nggak manusiawi. Dan itu semua dimulai dari satu mangkok pertama. Dina masih duduk di ujung tempat tidur, memandangi jendela kamarnya yang menghadap ke arah warung Pak Tarno. Sudah seminggu ini dia nggak tenang. Ada yang aneh dengan kakaknya, Dodi. Dulu Dodi itu anak yang rame, suka bercanda, suka dengerin musik karas-karas di kamar, dan paling doyan gorengan. Tapi sekarang, sejak sering banget makan bakso di warung Pak Tarno, kelakuannya berubah drastis. Jadi pendiam, tatapannya kosong, gampang marah kalau ditegur, dan yang paling ngeri, dia sering ngiler sendiri waktu tidur. Mulutnya kadang terbuka, lebar kayak orang kelaparan. Dina awalnya pikir Dodi stres karena tugas kuliah atau masalah pribadi. Tapi lama-lama, kebiasaan anehnya makin parah. Pernah suatu malam Dina bangun karena dengar suara sendok jatuh di dapur. Padea enggintip, ternyata Dodi lagi enggaduk-enggaduk air panas di panci kecil sambil ngomong sendiri. Kurang kental, kental, kayak di warung. Dina merinding. Besoknya dia coba larang Dodi pergi ke warung itu. Tapi Dodi malah marah. Kamu gak ngerti, itu kuahnya. Bukan sembarang kuah, rasanya kayak surga, katanya sambil ketawa sendiri. Matanya melotot. Sejak saat itu, Dina ngerasa ada yang gak beres. Malam itu, Dina nekat. Dia udah gak bisa diem aja. Rasa penasarannya udah numpuk, dan hatinya gak enak terus tiap lihat warung Pak Tarno. Jam udah nunjukin 11:30 malam, warung udah tutup, tapi lampu belakang warung masih menyala samar, kayak remang-remang dari lampu minyak. Dina pelan-pelan jalan ke arah belakang warung, lewat celah di antara kandang ayam dan pohon pisang. Dia tahu ada jendela kecil yang bisa dipakai buat ngintip ke dalam dapur. Langkahnya pelan. Hatinya deg-degan setengah mati. Angin malam ngebawa aroma aneh yang campur aduk. Ada bau kaldu, bau bawang putih, tapi juga ada bau amis kayak daging basi. Dina sampai di jendela kecil itu. Dia jongkok, nahan napas, lalu intip pelen-pelen. Apa yang dia lihat bikin tenggorokannya langsung kering. Di dalam, Pak Tarno lagi berdiri di depan panci besar yang mengepul. Tapi yang bikin Dina terkejut bukan karena Pak Tarno masak tengah malam, tapi karena cairan yang dituang ke dalam panci itu bukan air biasa. Pak Tarno pegang kendi tanah liat besar yang warnanya gelap, hampir hitam. Dari dalam kendi itu, dia tuang cairan kental berwarna coklat kehitaman, mirip lendir, tapi lebih pekat dan mengkilap. Cairan itu jatuh pelen-pelen ke dalam panci. Waktu kena panas, uap yang naik bukan uap biasa tapi uap berbau menyengat. Dina langsung nutup mulut, nahan muntah. Tapi dia belum selesai lihat semuanya. Tiba-tiba dari pojokan dapur yang gelap, muncul sosok besar yang bikin jantung Dina nyaris berhenti. Sosok itu tinggi,
besar, dan berbulu lebat warna hitam. Tangannya panjang, kukunya tajam kayak cakar, matanya merah menyala kayak bara api. Makhluk itu berdiri tepat di belakang Pak Tarno, tapi Pak Tarno sama sekali nggak kelihatan takut. Malah dia kayak biasa aja, seolah-olah sosok itu udah jadi bagian dari dapurnya. Makhluk itu lalu mendekat ke kendi yang tadi dipakai. Lidahnya menjulur panjang-panjang banget, lebih dari 1 meter, dan menjilat pinggiran kendi itu. Cairan coklat berlendir itu nempel di lidahnya, lalu dijilat balik masuk ke dalam mulut. Sesekali dia mengeluarkan suara berat kayak napas sapi-tapi, lebih dalam dan berat. Dina udah gak kuat, dia langsung mundur, jatuh duduk, dan nahan tangis. Lututnya gemetar tenggan-dinggan, dan perutnya kayak dikocok. Dia muntah di semek-semek sambil coba atur napas. Dia pengen lari, tapi kakinya lemes. Akhirnya, dengan sisa tenaga, dia berdiri dan jalan pulang setengah ngesot. Pas sampai rumah, dia langsung kunci pintu kamar, selimutan, dan nangis tanpa suara. Malam itu dia nggak tidur sama sekali. Bayangin, lidah panjang dan mata merah itu terus kebayang di kepalanya. Paginya, Dina coba cerita ke ibunya, tapi ibunya cuma geleng-geleng. Udahlah, jangan aneh-aneh. Mungkin kamu kecapekan. Dina makin frustasi. Orang-orang seolah-olah nggak mau lihat kabinet. Mereka semua udah terlena sama nikmatnya bakso Pak Tarno. Bahkan waktu dia cerita ke teman sekolahnya, mereka malah ngetawain, "Ya elah Din, kamu kebanyakan nonton film horor," kata temannya sambil ketawa. Dina tahu dia harus cari seseorang yang bisa percaya sama ceritanya. Dan satu-satunya yang kepikiran adalah Bu Yati, guru bahasa Indonesia di sekolahnya. Bu Yati dikenal punya indera kinem. Dulu pernah bantu warga waktu ada anak kesurupan massal. Dina langsung ke rumah Bu Yati sore itu. Begitu Dina cerita, wajah Bu Yati langsung berubah serius. "Kamu yakin itu lendir dari makhluk gaib?" tanyanya. "Aku lihat sendiri, Bu. Makhluknya gede banget, matanya merah." Dia jilat-jilat kendi itu, dan Pak Tarno kayak biasa aja, kayak udah biasa sama kehadiran makhluk itu. Bu Yati diam sebentar, lalu ambil tas kecil dari lemari dan keluarkan beberapa benda aneh. Ada keris kecil, tasbih, dan botol kaca isi air. "Kita harus cari tahu lebih jauh, tapi kamu jangan cerita ke siapa-siapa dulu. Bahaya," katanya. Malamnya, Dina nggak bisa tidur lagi. Dia duduk di dekat jendela, memandangi warung Pak Tarno dari kejauhan. Matanya tajam, tubuhnya masih gemetar kalau ingat lendir itu. Tapi di dalam hatinya muncul rasa penasaran yang lebih besar. Apa yang sebenarnya dimasak Pak Tarno? Dari mana lendir itu berasal? Dan kenapa orang-orang jadi ketagihan setelah makan? Pertanyaan-pertanyaan itu bikin malam Dina makin panjang. Tapi satu hal yang dia yakin, kuah bakso itu bukan dari kaldu biasa. Itu bukan dari tulang sapi, bukan dari rempah khas, dan jelas bukan dari resep keluarga. Itu dari sesuatu yang jauh lebih menjijikan dan berbahaya, dan Dodi kakaknya mungkin udah jadi salah satu korbannya. Pagi itu, langit mendung kayak ikut ngerasain beban di hati Dina. Malam sebelumnya dia nggak bisa tidur. Bayangan sosok besar berbulu yang lidahnya menjilat kendi masih terus kebayang. Setiap dia pejamkan mata, selalu ada gambar itu muncul, mata merah menyala, tangan besar penuh bulu, dan suara napas berat yang bikin bulu kuduknya berdiri. Dina tahu dia nggak bisa simpan cerita itu sendirian. Dia butuh bantuan. Dan satu-satunya orang yang muncul di pikirannya adalah Bu Yati. Bu Yati itu guru bahasa Indonesia di sekolah. Tapi bukan cuma itu. Dia juga dikenal di kampung sebagai orang yang bisa lihat hal-hal yang gak kasat mata. Pernah suatu waktu, ada murid kesurupan pas ulangan, dan Bu Yati cuma pegang pundaknya sambil baca doa pelan. Murid itu langsung sadar dan malah nangis. Sejak saat itu, banyak orang percaya Bu Yati punya kemampuan lebih dari sekadar guru biasa. Dina datang ke rumah Bu Yati. Rumahnya sederhana, tapi wangi dupa halus tercium sejak masuk halaman. Ada tanaman lidah buaya di pinggir jendela, dan seikat daun kelor yang digantung di atas pintu. Dina sempat ragu mau cerita, tapi begitu masuk dan lihat wajah Bu Yati yang tenang, dia langsung gak tahan. Semua diceritakan, dari perubahan sikap Dodi, kebiasaan aneh malam hari, sampai peristiwa di belakang warung waktu dia ngintip. Bu Yati diam, tangannya melingkar di cangkir teh panas yang udah setengah habis. Wajahnya serius, matanya mengamati Dina tanpa kedip. Begitu Dina selesai, Bu Yati menarik napas panjang. "Kamu jangan cerita ke siapa-siapa dulu. Ini bukan urusan sepele, Din. Yang kamu lihat itu kemungkinan besar adalah genderuwo, dan lendir yang dituang ke dalam kuah itu bisa jadi air liurnya. Ini udah masuk pesugihan." Jantung Dina langsung berdetak lebih kencang. Kata pesugihan itu kayak cambuk di telinganya. Dia cuma tahu sedikit tentang itu. Konon katanya, orang yang pengen kaya atau sukses instan bisa bikin perjanjian dengan makhluk gaib. Tapi tentu aja ada syarat dan bayaran yang gak kecil.
Bu Yati lalu berdiri, ambil tas kecil dari balik lemari kayu, dan bilang, "Ayo ikut aku, kita harus ke rumah Mbah Rondo." Beliau satu-satunya orang yang masih tahu tentang perjanjian-perjanjian kuno macam begini. Rumah Mbah Rondo ada di ujung kampung, dekat kebun bambu. Orangnya udah tua banget, jalannya pelan, tapi katanya masih kuat puasa mutih dan semedi berhari-hari. Dina nggak pernah berani main ke sana, karena katanya angker. Tapi hari itu dia nggak punya pilihan begitu sampai Bu Yati yang ketuk pintu. Gak lama Mbah Rondo keluar dengan rambut putih panjang yang diikat asal, kulit keriput, dan mata tajam kayak bisa nembus isi hati orang. Tapi yang bikin aneh, begitu lihat Dina, Mbah Rondo langsung ngangguk pelan. "Kowe sing weruh makhluk kowe, wes wayahe ngerti kabe." Mereka duduk di balik bambu. Mbah Rondo menyalakan dupa dan mulai cerita. Suaranya pelan tapi tiap kata kayak menghipnotis. "Pak Tarno, dulu ne wong susah, omah bocor, anak loroning perantauan, bojone mati 5 tahun kepungkur. Waktu kui, dia semedi ning hutan Blumbang, tempat wingit sing sakmestin ora sembarangan wong mlebu." Dina pelan-pelan paham, hutan Blumbang itu memang terkenal angker. Gak ada yang berani masuk, apalagi malam-malam. Dulu sempat ada warga yang nekat ngambil kayu bakar dari sana. Tapi pas pulang, dia bisu dan jalannya pincang sampai sekarang. Waktu semedi, Pak Tarno ketemu makhluk kui, genderuwo penunggu alas. Dia tawarin kekayaan, tapi dengan 2 syarat. Lanjut Mbah Rondo, matanya nggak lepas dari asap dupa yang melayang pelan di udara. Syarat pertama, kuah baksonya harus dari air liur genderuwo itu. Dan setiap hari harus diambil langsung, nggak boleh lewat perantara. Makanya kendi itu keramat, disitulah air liur itu disimpan. Dina merinding dengarnya. Tapi Mbah Rondo belum selesai. Dia menatap Dina lebih tajam. Syarat kedua, tiap malam Jumat Kliwon, kudu ana tumbal. Bisa wong asing, bisa bocah kampung. Sing pertama kali ngerasain baksonya. Pokoknya kudu ono sing diserah ke, kanggo nambah kekuatan makhluk kui. Dina langsung ingat cerita beberapa orang yang hilang di kampung. Ada anak kecil yang katanya nyasar ke sungai dan gak pernah balik. Ada juga orang luar yang menginap semalam di kampung tapi gak pernah pulang. Warga anggap itu kecelakaan atau kabur, tapi bisa jadi mereka adalah tumbalnya. Bu Yati menggenggam tangan Dina, wajahnya tegang. "Din, ini serius. Kalau benar yang kamu lihat itu genderuwo, berarti warung Pak Tarno bukan sekadar tempat makan. Itu tempat persembahan." Mbah Rondo mengangguk pelan. Makhluk kui seneng daging, seneng manusia. Tapi dia nggak makan langsung. Dia masuk lewat kuah. Kuah sing dienggo makaryo pengaruh. Sing mangan bakal kandu, ketagihan, terikat. Dina langsung ingat tatapan mata Dodi waktu ngomongin kuah bakso itu. Wajahnya kayak orang sakau. Pantes saja, Dodi makin aneh. Mungkin dia udah kemasukan pengaruh dari makhluk itu. Mungkin dia calon tumbal berikutnya. Malam itu, Dina nggak bisa tidur. Dia terus mikir, siapa aja yang udah jadi korban? Berapa banyak orang yang sebenarnya hilang karena makan bakso itu? Dan yang paling ngeri, kapan giliran dia atau orang lain di kampung? Dia akhirnya nyari buku harian lama kakaknya Dodi yang sempat dia simpan waktu pindah kamar. Di halaman belakang, ada tulisan kecil dengan pulpen merah. Kayak ditulis terburu-buru. "Aku mimpi lagi duduk sama makhluk besar. Dia minta aku minum kuah langsung dari kendi. Tapi waktu aku tolak, dia marah. Aku nggak tahu ini apa. Tapi tiap aku makan bakso di sana, aku ngerasa tenang. Nggak pengen mikir apa-apa. Kayak dipeluk, tapi dingin." Dina gemetar baca itu. Dodi udah sadar ada yang salah, tapi nggak bisa lepas. Esoknya, dia mutusin buat nyelidikin sendiri siapa aja yang terakhir kali makan di warung itu pas malam Jumat Kliwon terakhir. Ternyata ada satu nama yang mencuat Wahyu. Anak baru yang pindah ke kampung itu 2 minggu lalu. Dan sekarang, dia nggak kelihatan lagi. Warganya bilang dia pindah karena nggak betah. Tapi Dina tahu, itu bohong. Pola tumbalnya mulai terlihat. Orang baru pertama kali makan malam Jumat Kliwon, dan Jumat Kliwon berikutnya tinggal 3 hari lagi. Langkah kaki Dina terasa berat saat dia menyusuri jalanan kampung yang mulai gelap. Air matanya belum juga kering sejak pulang dari rumah Mbah Rondo. Hati dan pikirannya kacau. Kalimat-kalimat Mbah Rondo terus terngiang di kepalanya. Syarat tumbal, liur genderuwo, dan warung bakso yang bukan cuma tempat makan, tapi tempat persembahan. Di sepanjang perjalanan, Dina menatap rame-rama yang lampunya mulai padam satu persatu. Semua warga udah masuk ke rumah. Mungkin bersiap tidur atau duduk santai nonton sinetron malam. Tapi Dina justru berjalan ke arah warung Pak Tarno. Di tangannya ada senter kecil, dan di dadanya ada ketakutan yang luar biasa. Dia ingat betul malam itu. Malam Jumat Kliwon, 2 minggu lalu. Dodi, kakaknya,
Pertama kali diajak temannya makan ke warung Pak Tarno, pulang-pulang, wajahnya berubah, tatapannya aneh, mulutnya basah seperti habis, nyeruput sesuatu yang kental, dan dia bilang satu kalimat yang sampai sekarang masih terngiang di telinga Dina. Rasanya kayak makan langsung dari lidah iblis. Setelah malam itu, Dodi jadi sering pergi sendirian, diam-diam, kadang malam, kadang subuh. Alasannya macam-macam, tapi hampir selalu pulang dengan bau kuah yang lengket di bajunya. Dan sejak seminggu lalu, Dodi nggak pernah pulang lagi. Semua orang bilang dia keluar kota, tapi Dina tahu itu bohong. Akhirnya dia berdiri di seberang warung Pak Tarno. Warung itu tampak sepi yang aneh, seperti terlalu sunyi untuk sebuah tempat yang dulunya selalu ramai. Di dalam, lampu redup menyala temaram, menyinari sedikit bagian dapur belakang. Warungnya memang tutup, tapi asap tipis masih terlihat dari cerobong bambu kecil di atap. Dina berdiri beberapa saat, mencoba dengarkan suara. Awalnya nggak ada apa-apa, tapi 5 menit kemudian, terdengar suara familiar. Suara kendi dituang, suara pelan lendir kental mengalir ke panci, diikuti suara sendok besar mengaduk kuah dengan irama pelan dan mantap. Lalu suara Pak Tarno, pelan, berat, seperti sedang melafalkan sesuatu. Tapi, itu bukan doa biasa. Kalimatnya asing, seperti dari bahasa yang udah lama dilupakan. Dengan hati-hati, Dina jalan memutar lewat belakang, lewat jalur kecil yang ditumbuhi ilalang. Bau aneh mulai tercium, bau amis dan anyir, bercampur bau daging gosong dan sesuatu yang mirip darah beku. Dina menahan napas, lalu pelan-pelan mengintip dari balik celah dinding papan warung. Apa yang dia lihat bikin tubuhnya hampir tumbang. Di dapur itu, Pak Tarno berdiri di depan panci besar. Uap kental kehitaman mengepul dari kuah yang sedang dia aduk. Tapi yang bikin jantung Dina hampir copot bukan itu. Di meja di samping Pak Tarno, kendi tanah liat besar tampak terbuka, dan dari dalamnya mengalir cairan coklat kental yang menjijikan. Cairan itu menetes pelan, dan setiap tetesnya mengeluarkan suara lembek yang membuat bulu kuduk berdiri. Pak Tarno terus membacakan mantra sambil sesekali mencelupkan tangannya ke dalam kuah. Lalu, dari kegelapan belakang warung, muncul sesosok. Makhluk besar, hitam, matanya merah menyala seperti bara api. Itu dia genderuwo, makhluk yang dilihat Dina malam itu. Tapi kini dia bisa melihatnya lebih jelas. Kulitnya kasar dan berlendir, tubuhnya mengeluarkan uap panas, dan lidahnya menjulur panjang, menjilat pinggiran kendi sambil mengeluarkan suara napas berat. Dina udah mau lari, tapi langkahnya tertahan. Matanya menangkap sesuatu yang lain. Di bangku dekat meja pelanggan, seseorang duduk sendiri. Wajahnya pucat, rambutnya acak-acakan, tangannya menggenggam mangkok bakso kosong yang udah kering, dan menjulur pelan seperti bekas menjilat sesuatu. Dina langsung nutup mulutnya. Itu Dodi. Tapi Dodi yang duduk di sana bukan seperti kakaknya yang dulu. Wajahnya datar, matanya kosong, bibirnya membiru, dan tangannya gemetar. Seolah-olah jiwanya udah setengah pergi. Dia cuma duduk, diam, memandangi mangkok kosong itu seakan masih berharap ada sisa kuah yang bisa dia jilat lagi. Dina mau teriak, tapi suaranya hilang. Tenggorokannya kering, kayak dicekik rasa takut yang gak bisa dilawan. Bahkan waktu dia buka mulut, gak ada suara yang keluar. Suaranya seperti ditelan udara malam, seperti dihimpit energi gaib dari dalam warung. Dina merinding, tangannya gemetar. Tapi dia tahu dia nggak bisa pergi. Dia nggak bisa tinggalin Dodi di situ. Dengan sisa keberanian yang dia punya, Dina bergerak, mundur lalu lari pulang. Tapi langkahnya goyah. Di tengah jalan, dia sempat jatuh dan lututnya berdarah. Tapi rasa takutnya jauh lebih besar dari rasa sakit. Sampai rumah, dia langsung mengunci diri di kamar dan nangis sekencang-kencangnya. Dia bukan cuma takut, dia marah. Marah karena Dodi dijadikan korban. Marah karena semua orang pura-pura nggak tahu. Marah karena Pak Tarno udah jual dirinya ke setan demi warung bakso. Besoknya, Dina langsung ke rumah Bu Yati. Wajahnya pucat, tapi tatapannya keras. "Bu, saya lihat Dodi. Dia ada di warung. Tapi dia bukan Dodi lagi." Bu Yati kaget. "Kamu lihat langsung?" "Dengan mata kepala saya sendiri." Dia duduk di bangku warung, pegang mangkok kosong, kayak udah nggak punya nyawa. Bu Yati menghela napas panjang, lalu mengusap pundak Dina. "Kita nggak bisa diem lagi. Kita harus lakuin sesuatu sebelum Dodi benar-benar hilang." Hari itu, mereka sepakat akan menyusun rencana. Tapi Bu Yati bilang, ada satu hal penting yang harus mereka temukan lebih dulu, cara memutus perjanjian antara Pak Tarno dan genderuwo itu. Dan itu hanya Mbah Rondo yang mungkin tahu. Sore itu juga mereka jalan ke rumah Mbah Rondo, berharap masih sempat menyelamatkan Dodi sebelum malam Jumat Kliwon berikutnya. Karena kalau malam itu lewat,
Dan Dodi bener-bener jadi tumbal terakhir. Tak akan ada jalan kembali. Dan dari apa yang Dina lihat malam itu, mangkok terakhir itu bukan sekadar wadah makanan. Itu adalah mangkok terakhir yang sedang menahan sisa-sisa jiwa kakaknya. Langit malam itu mendung. Awan tebal menggumpal dan menutup bulan, bikin suasana kampung jadi gelap pekat. Angin dingin berembus pelan, tapi rasanya menusuk tulang. Di dalam rumah kecil milik Mbah Rondo, 3 orang duduk melingkar. Dina, Buyati, dan Mbah Rondo sendiri. Di hadapan mereka ada sebaskom air yang udah dicampur bunga 7 rupa melati. Kenanga, mawar, cempaka, dan bunga-bunga lain yang baunya tajam dan mistis. Di tengah baskom itu, satu kendi kecil dari tanah liat direndam setengah badannya. Ini kendi duplikat. Aslinya masih di warung, kata Mbah Rondo sambil menyiapkan dupa dan kemenyan. Terus gimana caranya kita ngambil yang asli? Tanya Dina. Matanya masih merah karena kurang tidur. Pak Tarno biasanya ninggalin warung bentar sekitar jam 10 malam. Dia pergi ke rumahnya buat mandi dan ganti baju ritual. Kita punya waktu sekitar 15 menit, jelas Buyati. Begitu kendi itu kita ambil, genderuwonya pasti langsung tahu. Tambah Mbah Rondo pelan. Makhluk itu bisa ngendus lendirnya sendiri, apalagi lendir itu bagian dari perjanjian. Dina mengangguk. Kita cuma punya 1 malam. Ini malam Jumat Kliwon. Kalau kita gagal malam ini, Dodi nggak akan bisa diselamatin lagi. Jam menunjukkan jam 9:45 malam. Mereka bertiga berdiri, bersiap jalan ke warung. Dina pakai hoodie hitam dan sandal jepit. Buyati bawa botol semprotan isi air bunga. Dan Mbah Rondo mengalungi tasbih tua dan seikat rumput ilalang kering yang katanya bisa melumpuhkan makhluk gaib kalau dibakar sambil dibacain mantra tertentu. Warung Pak Tarno tampak sepi, lampunya masih menyala, tapi tirai bambunya udah ditutup rapat. Mereka sembunyi di balik pohon pisang, mengintip dari jauh. Jam 10:05, sosok Pak Tarno keluar dari belakang warung, berjalan cepat ke arah rumahnya sambil bawa kantong kain hitam, pasti perlengkapan ritual. Begitu dia menghilang di ujung jalan, Dina dan Buyati lari pelan-pelan ke dapur warung. Dina langsung buka lemari kayu kecil di sudut ruangan, tempat kendi tanah liat biasa ditaruh. Tangan Dina gemetar waktu dia mengangkat kendi itu. Beratnya beda dari kendi biasa, rasanya hangat dan lengket. Bahkan bagian bawahnya seperti masih basah oleh cairan yang kental dan licin. "Cepet, Din," bisik Buyati. "Bungkus pakai kain ini." Dina membungkus kendi itu dengan kain putih dan masukkan ke dalam tas gendong kecil. Mereka berdua langsung lari ke belakang warung, melewati semak-semak dan masuk ke ladang jagung yang sepi dan gelap. Mbah Rondo udah nunggu di sana, duduk bersila di atas tikar kecil, menyiapkan dupa dan mantra. Tapi belum 5 menit mereka sampai di sana. Angin tiba-tiba berhenti. Sunyi, lalu dari arah warung terdengar suara berat, seperti napas yang ditarik dalam-dalam lewat tenggorokan yang kasar. Gubrak! Suara kayu pecah dan panci jatuh bersamaan. Lalu tanah mulai bergetar, pelan tapi terasa. Burung-burung malam berterbangan panik dari atas ladang. Dan dari balik warung yang mulai gelap, muncul sesosok makhluk besar, hitam, rambutnya gimbal dan panjang, matanya merah menyala seperti bara api yang marah. Lidahnya menjulur sampai ke dada, menjilati bagian dagunya sendiri. Tubuhnya beruap dan kakinya seperti menginjak tanah tanpa beban. Genderuwo itu tahu kendi itu dicuri. Makhluk itu mengendus udara, lalu menatap langsung ke arah ladang jagung. Dengan satu gerakan cepat, dia melompat bukan berjalan, tapi melayang kayak dilempar oleh angin besar. Tubuhnya jatuh keras, membuat ilalang di sekitar mereka roboh semua. Dina jatuh terdorong angin, tasnya hampir terlepas. Buyati teriak, "Cepet, Rondo, bacain mantranya." Mbah Rondo langsung nyalain dupa dan kemenyan. Dengan suara berat tapi mantap, dia mulai melafalkan mantra yang gak Dina ngerti. Bahasa Jawa kuno, campur aksen Sunda dan Madura. Satu-satunya kata yang Dina bisa tangkap adalah Surodiro Joyo Jayaningrat, lebur dening pangastuti. Genderuwo itu makin marah. Dia ngeluarin suara geraman berat yang bikin dondon kering gugur dari tangkainya. Dia ngibaskan tangannya, dan pohon pisang di samping Buyati tumbang. Sekejap, udara jadi pengap, aroma amis makin menyengat. Dina berdiri dengan susah payah, lalu buka tasnya. Kendi itu masih ada, dia tahu. Satu-satunya cara buat mutusin perjanjian itu adalah dengan menghancurkan kendi tepat pukul 12 malam. Tapi masih jam setengah 12, mereka harus bertahan selama 30 menit lagi. "Yati, semprot dia!" teriak Mbah Rondo. Buyati mengarahkan botol semprot ke arah genderuwo dan pencet sekuat tenaga. Air rendaman bunga langsung nyembur dan mengenai wajah makhluk itu. Genderuwo menjerit, suaranya tinggi dan nyaring, kayak suara besi digerus kaca. Dia mundur selangkah,
Tapi matanya makin merah dan penuh kemarahan. Dina lari ke belakang Mbah Rondo. "Mbok, namanya apa nama aslinya?" Mbah Rondo membuka mata, menatap Dina dengan cepat. "Namanya Punggelas. Tapi jangan asal sebut. Kalau kamu sebut tanpa niat kuat, dia malah makin kuat." Dina mengangguk, lalu berdiri dan berteriak ke arah genderuwo itu. "Punggelas, aku tahu siapa kamu." Makhluk itu menghentikan langkahnya. Matanya menyipit, lidahnya berhenti menjulur. Dia tahu Dina bukan sekadar manusia biasa sekarang. Dia tahu nama aslinya. "Punggelas, perjanjianmu dengan Tarno selesai malam ini. Kuahmu bukan buat manusia. Ini malam terakhir kamu dikutuk jadi lendir di panci orang serakah." Genderuwo itu mengaum keras, lalu melompat ke arah Dina. Tapi sebelum dia sampai, Bu Yati menyemprotkan sisa air bunga terakhir, dan Mbah Rondo lempar rumput ilalang kering ke dalam api dupa, menciptakan letupan kecil seperti petasan mini. Makhluk itu terbakar sebentar, lalu tubuhnya mulai memudar. Tapi hanya sebagian. Dia masih bisa bergerak. Jam menunjukkan jam 11:59. Dina pegang kendi itu erat-erat. Jantungnya hampir pecah. Di langit, petir menyambar sekali, menerangi wajah semua orang di sana. Dalam cahaya itu, wajah genderuwo terlihat jelas penuh luka, air liurnya menetes, dan matanya memohon. Tapi Dina tahu, itu hanya ilusi. Semua ini demi kakaknya, Dodi. Tepat pukul 12 malam, Dina angkat kendi tinggi-tinggi dan membantingnya ke batu besar di tengah ladang. "BRAA kakak." Kendi itu pecah jadi ribuan serpihan. Dari dalamnya keluar cairan kental coklat yang langsung mendesis saat menyentuh tanah. Bau busuk menyebar sebentar, lalu hilang di bawah angin. Genderuwo itu mengeluarkan jeritan terakhirnya. Tubuhnya meledak jadi asap hitam yang langsung menghilang ke langit malam. Petir menyambar sekali lagi, lalu semuanya hening. Tak ada suara, tak ada angin, hanya napas tersengal dari Dina, Bu Yati, dan Mbah Rondo. Mereka bertiga duduk di tanah, terdiam, masih kaget dan belum percaya semuanya udah selesai. Tapi di kejauhan, dari arah warung Pak Tarno, terdengar suara pelan seperti seseorang berjalan. Dari balik kegelapan, muncul sosok kurus tinggi dengan pakaian compang-camping. Dodi, wajahnya pucat, tapi matanya hidup. Nafasnya berat. Taesep baru bangun dari tidur panjang yang mengerikan. "Din," suaranya pelan, nyaris seperti bisikan. Dina langsung lari dan memeluk kakaknya sambil nangis sejadi-jadinya. "Dodi, kamu balik, kamu balik." Dan malam itu, di ladang jagung yang masih berbau dupa, kuah kental dari dunia lain akhirnya berhenti mengalir. Tapi pertanyaannya, apakah Pak Tarno akan diam saja? Lidah api dari dupa yang dibakar Mbah Rondo belum padam benar ketika suara lolongan panjang itu membelah malam. Genderuwo itu melolong bukan cuma karena marah, tapi kesakitan. Tubuh besarnya, hitam dan beruap, mulai meleleh pelen-pelen seperti es krim di atas kompor. Asap pekat keluar dari pori-porinya, disertai cairan kental, coklat kehitaman yang muncrat dari setiap celah tubuhnya. Suara letupan kecil terdengar dari dalam tubuh itu seperti tulang yang meledak satu persatu. Di tengah kekacauan itu, Dina berdiri gemetar. Botol semprotan berisi air bunga 7 rupa masih ada di tangannya. Isinya hampir habis. Dia nyiram sebagian kendi sebelum Mbah Rondo dengan tangan gemetar tapi mantap menghantam kendi sisa yang disimpan di dalam kantung kain putih. Palu yang digunakan bukan palu biasa. Itu adalah besi tua karatan dari pusaka keluarga Mbah Rondo. Katanya warisan dari zaman Belanda yang dulu digunakan buat ngusir lelembut di daerah Alas Purwo. Begitu kendi itu pecah, sesuatu di udara langsung berubah. Angin berhenti total. Tanah seperti bergetar pelan, dan genderuwo yang tadi mengaum liar itu kini berteriak dalam jeritan yang bahkan membuat langit bergetar. Wajahnya mulai retak seperti tanah kering. Kulitnya pecah, mengelupas, lalu jatuh jadi serpihan abu hitam. Dari mata merahnya, cairan hitam menetes deras. Giginya yang besar dan tajam berderak patah satu persatu. Lalu, dari kayahan, suara langkah tergesa-gesa terdengar. Pak Tarno datang lari-lari dari arah jalan kampung. Bajunya basah keringat, wajahnya panik, matanya penuh ketakutan. Mulutnya komat kamit sambil megang kantong hitam yang biasanya dia bawa. "Buat ritual, jangan dihancuri. Kalian gak tahu apa yang kalian lakukan," teriaknya sambil jatuh tersungkur di tanah. Mbah Rondo menatap Pak Tarno dengan sorot mata tajam. "Kau udah terlalu jauh, Tarno. Kuah itu bukan kuah biasa. Itu tubuh makhluk yang kau kurung demi kekayaanmu. Tapi setiap kekayaan yang dilumuri darah pasti akan menuntut balasan." Pak Tarno menangis, sujud di tanah, memohon ampun. "Saya cuma mau hidup lebih baik.
Saya cuma pengen warung saya rame. Salah saya apa kalau pembeli suka? Salah saya apa kalau kuah itu bikin nagih? Tapi jawabannya datang bukan dari Mbah Rondo, melainkan dari warungnya sendiri, dari Keyohan. Warung bakso itu yang malam itu masih sepi, tapi lampunya menyala. Tiba-tiba terdengar suara gemeretak, lalu kaca jendela meledak satu persatu. Api mulai muncul dari dalam dapur, cepat sekali merambat ke seluruh atap. Lidah api menari liar. Warung Pak Tarno terbakar hebat, seakan ada bensin disiram di setiap sudutnya. Gorden terbakar, meyem, kajumen, dan mangkok-mangkok bakso yang tergantung di rak bambu pecah satu persatu dengan suara keras seperti jeritan kecil dari dunia lain. Pak Tarno berdiri menjerit histeris. "Tolong! Itu warungku! Itu hidupku! Itu semua yang kupunya!" Dia berlari ke arah warung, tapi sebelum dia sempat menyentuh pintu yang sudah merah membara, lantai di depannya ambles. Tanah terbuka seperti ditarik dari bawah, dan Pak Tarno terhisap ke dalam lubang itu, hilang dalam satu hentakan tanpa suara. Api menyala makin besar, tapi anehnya api itu nggak merembet ke bangunan sekitar. Hanya warung itu saja yang habis terbakar. Sisa-sisa bangunannya hangus, menyisakan arang dan besi-besi bengkok yang masih mengeluarkan asap tipis. Malam itu, kampung jadi sunyi, tak ada suara, bahkan jangkrik pun seolah memilih bungkam. Dina terduduk di tanah, napasnya tersengal, wajahnya penuh abu. Di sebilannya, Bu Yati memeluknya pelan-pelan, seperti menenangkan anak kecil yang baru bangun dari mimpi buruk. Mbah Rondo berdiri tegak, menatap warung yang kini hanya tinggal kerangka. "Sudah selesai," gumamnya pelan. Tapi di nada suaranya, ada sesuatu yang belum tuntas, seperti masih ada sisa kekhawatiran yang belum selesai sepenuhnya. Pagi harinya, kabar tentang kebakaran warung Pak Tarno menyebar ke seluruh kampung. Tapi yang bikin geger bukan cuma karena api yang misterius itu, melainkan munculnya orang-orang yang selama ini dikira hilang. Dari berbagai sudut kampung, satu persatu warga yang sebelumnya lenyap tanpa jejak kembali muncul. Dodi, kakaknya Dina, duduk di emper rumah sambil meraba-raba tanah. Ada Pak Jono, tukang ojek, yang dulu terakhir makan bakso dan gak pulang-pulang, kini berdiri bengong di depan pos ronda. Bahkan Siska, siswi SMA yang katanya kabur ke kota, tiba-tiba ditemukan duduk sendirian di halaman mushola. Wajah-wajah mereka pucat, pandangan kosong, tubuh gemetar, seperti orang yang baru bangun dari tidur panjang, tapi nggak tahu siapa dirinya. Orang-orang mulai bisik-bisik, "Itu si Dodi kan?" Kata satu ibu-ibu. "Loh, bukannya udah 3 minggu dia hilang? Tapi sekarang dia balik, alhamdulillah." Namun, kebahagiaan itu nggak bertahan lama, sebab meski mereka kembali ada yang ngone, setiap kali mereka mencium bau kuah bakso, tubuh mereka langsung kejang. Saat lihat mangkok bulat putih, mata mereka membesar dan tangan mereka gemetar hebat. Bahkan ada yang muntah hanya karena dengar kata kuah. Dodi sendiri, waktu dikasih mie rebus sama Dina, langsung dorong piring itu dan meringkuk di pojokan sambil nutup telinga. Suaranya, "Masih ada," katanya pelan. "Apa do?" tanya Dina pelan. "Takut," suara dia dari dalam kuah. "Tail," bisikin aku terus. "Jangan keluar, jangan nolak, jangan berhenti makan." Dina hanya bisa menatap kakaknya dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu, trauma itu nggak akan hilang semudah itu. Meski tubuh mereka kembali, jiwa mereka entah tertinggal di mana. Mbah Rondo datang siang itu ke rumah Dina, membawa dupa dan kain putih yang dililit seperti sabuk. "Aku bisa bantu bersihin rumahmu dari sisa energi buruk itu. Tapi buat sembuhin Dodi, kamu harus sabar. Mungkin dia nggak akan pernah jadi Dodi yang dulu lagi." Dina mengangguk. "Aku cuma pengen dia hidup. Nggak apa-apa kalau nggak bisa ketawa kayak dulu, asal dia nggak hilang lagi." Hari-hari setelah itu jadi aneh. Warga yang dulu sering makan di warung Pak Tarno mulai sering mimpi buruk. Ada yang mimpi dijilat lidah besar berlendir. Ada yang mimpi diseret ke panci raksasa dan direbus hidup. Ada juga yang mengaku mulutnya tiba-tiba asin, bau kaldu. Tiap bangun tidur, warung itu, sisa bangunannya, akhirnya dibongkar. Tapi pas digali, di bawah fondasi bekas dapurnya, ditemukan belasan tulang kecil, bukan manusia, tapi juga bukan hewan. Bentuknya aneh, seperti tulang bayi, tapi warnanya hitam keunguan, keras seperti batu. Polisi nggak bisa jelaskan itu apa. Dari semua keanehan itu, satu hal yang nggak pernah dilupakan warga kampung, aroma kuah itu. Sekali orang pernah makan, aromanya nggak pernah benar-benar hilang. Bau manis yang amis, dengan sedikit rasa kecut, seperti lendir basi yang dibumbui kenikmatan setan. Dan meski warung itu udah nggak ada, dan Pak Tarno hilang entah kemana, masih ada beberapa orang yang kadang di malam Jumat Kliwon mengaku mencium aroma kuah itu di angin malam,
Lalu muncul desas-desus tentang sebuah kendi baru yang katanya masih utuh, disimpan jauh di ujung kampung di gudang tua yang gak pernah dibuka sejak kebakaran itu. Tapi siapa yang simpan? Dan untuk apa? Warung Pak Tarno udah tinggal puing-puing hitam. Atapnya lainnya jadi arang, meja-meja yang dulu penuh mangkuk sekarang udah gak berbentuk, dan lantai dapurnya retak kayak bekas dijilat petir. Tapi dari semua kehancuran itu, ada satu hal yang gak bisa dijelaskan. Di tanah bekas warung itu, tepat di bagian belakang tempat kendi dulu disimpan, muncul genangan kecil. Warnanya nggak jelas, kayak air campur minyak, tapi lebih kental berlendir. Dan baunya, busuk, bukan busuk daging biasa, tapi amis seperti darah basi dicampur dengan air liur makhluk yang nggak manusia. Dan tiap malam Jumat Kliwon, genangan itu makin lebar. Anehnya, orang-orang yang lewat bisa dengar suara. Bukan suara manusia, lebih kayak suara sendok nyedok kuah dari dalam panci besar. Krok, krok, sert, sert, pelan, berulang, konsisten, seolah ada yang lagi jualan. Padahal warung itu udah lama habis terbakar. Warga kampung udah sepakat buat nggak ngomongin hal itu lagi. Mereka anggap semua udah selesai. Nama Pak Tarno nggak pernah lagi disebut di pengajian, apalagi di arisan RT. Setiap ada yang tanya kenapa tempat itu dikosongin, jawabannya selalu satu: tanahnya masih panas. Tapi tetap aja, rasa penasaran manusia kadang lebih besar dari rasa takut. Beberapa anak muda kampung yang masih suka nyari sensasi dan ngejar konten horor buat medsos mulai datang ke situ malam-malam. Mereka bawa kamera HP, tripod kecil, bahkan sempat ada yang live streaming di TikTok. Waktu pertama-tama, nggak ada yang aneh. Tapi pas mereka coba foto bagian belakang, dekat bekas dapur, hasil fotonya mulai ganjil. Dalam foto yang diambil tengah malam itu, ada sosok besar berdiri. Tingginya hampir 2 meter, bayangannya gelap banget, tapi bentuknya jelas. Badannya besar, berotot, tangan panjang hampir nyentuh tanah. Rambutnya gimbal acak-acakan, tapi yang paling bikin merinding, di bagian dadanya, ada bekas tali kendor kayak bekas diikat dari dalam kendi. Waktu mereka zoom, kelihatan matanya menyala merah. Dan di salah satu foto, makhluk itu seolah-olah lagi menatap lurus ke kamera ke mata si pemotret. Sejak itu, satu persatu anak-anak muda itu ngalamin kejadian aneh. Yang pertama si Rian, dia katanya tiap malam dengar suara sendok jatuh di dapurnya. Padahal dia tinggal sendiri. Lama-lama dia nggak berani masak sendiri. Takut tiba-tiba panci mendidih sendiri padahal kompor mati. Lalu ada Dani, yang ngeluh air keran, rumahnya bau kaldu basi. Bahkan waktu dia sikat gigi, airnya kental kayak kuah. Dia sempat manta-manta berhari-hari, dan waktu dibawa ke puskesmas, dokter bilang nggak ada penyakit apa-apa. Tapi tiap malam, Dani tidur sambil nutup kuping. Katanya ada suara bisikan, lirih banget cuma satu kalimat, "Jangan lihat ke belakang." Yang paling parah si Andre. Dia katanya mimpi ketemu Pak Tarno, berdiri di tengah dapur, bawa mangkok bakso yang penuh darah dan daging mentah. Dalam mimpi itu, Pak Tarno ngomong pelan, "Mau nambah kuah, Andre?" Besok paginya, Andre mimisan parah dan matanya merah kayak abis nangis seharian. Sejak kejadian itu, nggak ada yang berani ke puing warung itu lagi. Bahkan anak kecil yang main layangan pun nggak berani lewat. Mereka bilang di malam hari, ada suara, nafas berat di antara bayang-bayang. Dan kadang, kalau kita berani berdiri di sana, kita bisa dengar suara kayu dipotong dan daging direbus padahal cuma tanah kosong. Malam makin sering terasa panjang sejak saat itu. Dan sialnya, kejadian aneh nggak berhenti di situ. Beberapa bulan setelah kejadian itu, ada tukang bakso keliling yang lewat kampung. Namanya Mas Iwan, pendatang dari luar kota. Dia nggak tahu apa-apa soal warung Pak Tarno. Yang dia tahu, kampung ini sepi, dan dia cuma pengen dagangan lakunya banyak. Awalnya warga takut-takut beli, tapi karena rasa baksonya enak dan dagingnya berasa asli, pelan-pelan dagangannya mulai disukai. Bahkan ada ibu-ibu yang bilang kuahnya gurih banget ngingetin sama rasa lama. Entah mereka sadar atau enggak, tapi beberapa anak muda mulai ngomongin, rasanya mirip kuah Tarno dulu ya. Tahun yang ini, Mas Iwan mulai sering mangkal di tanah bekas warung terbakar itu. Padahal jelas-jelas tanah itu masih bau gosong. Tapi dia bilang, tempatnya adem, Mbak. Anginnya enak, jadi betah lama-lama di sini. Waktu ditanya kenapa kuahnya bisa enak banget, dia cuma senyum kecil. Resep warisan keluarga, Mbak. Pakai air rebusan khusus, hehe. Kalimatnya ringan, tapi cara dia ketawa bikin bulu kuduk berdiri. Satu malam, Dina lewat daerah itu. Waktu itu dia lagi pulang dari rumah Bu Yati. Saat sampai dekat tanah bekas warung, dia lihat Mas Iwan masih duduk di gerobaknya. Tapi diem, gak ada lampu, gak ada pembeli. Tapi yang bikin aneh, uap dari pancinya masih naik. Tebal banget.
Dina pelan-pelan nyamperin. Tapi sebelum dia deket, Mas Iwan nengok ke dia. Wajahnya senyum, tapi matanya kayak kosong. "So, Mbak Dina, mau kuahnya banyak?" Dina mundur satu langkah. Hidungnya nyium aroma kuah yang aneh. Bukan kuah biasa, tapi bau yang udah lama dia kenal. Bau amis dan anyir lendir yang pernah dia hirup waktu Dodi kesurupan. "Enggak, Mas. Makasih," jawab Dina pelan sambil mundur lagi. Tapi sebelum dia pergi, Mas Iwan ngomong satu kalimat yang bikin tubuhnya kaku. "Jangan pernah lihat ke belakang ya, Mbak." Dina langsung lari. Nggak nengok, nggak mikir. Dan malam itu, dia demam tinggi. Tubuhnya menggigil. Setiap kali tidur, dia mimpi dirinya lagi duduk di dapur. Sendok kuah pelen-pelen ke mangkok, dan dari belakang, ada tangan besar berbulu yang narik tubuhnya masuk ke dalam kendi. Besoknya, Dina langsung cari Mbah Rondo. Tapi rumah Mbah Rondo udah kosong. Tata tetangga Mbah Rondo pergi tanpa pamit, ninggalin rumah dan dupa yang masih setengah terbakar. Di meja rumahnya, ada satu kertas lusuh bertuliskan, "Kalau kuah itu muncul lagi, jangan lawan. Tapi juga jangan hirup. Diam, tutup mata. Don't lihat ke belakang warung. Apapun yang terjadi." Kini, tiap malam Jumat Kliwon, Dina tidur sambil nutup jendela dan semprot kamar pakai air bunga. Dodi masih belum sepenuhnya pulih, tapi setiap kali dia mimpi buruk, dia selalu bisik satu hal ke Dina saat bangun. Dia belum kenyang. Dan yang paling membuat orang-orang kampung tetap gelisah sampai sekarang, bukan hanya karena warung Pak Tarno pernah ada, tapi karena suatu malam, seseorang mengaku melihat ada kendi baru, diselimuti kain putih, ditaruh diam-diam di pojok belakang warung yang sekarang tinggal arang. Mereka bilang, itu kendi cadangan, yang dulu disiapkan Pak Tarno, kalau yang utama rusak. Jadi, kalau suatu hari kamu jalan ke kampung itu, dan cium bau kuah bakso padahal nggak ada tukang lewat, tutup hidungmu. Dan jangan pernah aku ulangi sekali lagi, jangan pernah lihat ke belakang warung, karena siapa tahu, dia masih nyedok kuah. Warung itu memang sudah hancur, tapi sesuatu yang jahat masih tertinggal di tanahnya. Kenangan berlendir yang muncul di malam Jumat Kliwon, suara nyedok kuah yang tak terlihat asalnya, dan mata kosong para korban yang kembali tanpa ingatan semua. Jadi pengingat bahwa keserakahan manusia bisa membuka pintu ke dunia yang seharusnya tidak pernah disentuh. Pak Tarno mungkin sudah lenyap, tapi perjanjian yang ia buat masih menggantung. Kendi mungkin sudah pecah, tapi rasa haus makhluk itu belum hilang. Dan siapapun yang mencoba mengulang kesalahan serupa akan membuka kembali pintu horor yang pernah terkunci. Jadi, kalau suatu malam kamu mencium aroma kuah bakso yang menggoda, tapi nggak ada penjual yang kelihatan, tutup hidungmu, berjalan terus, dan ingat baik-baik, jangan pernah lihat ke belakang warung. Terima kasih sudah menonton channel Mystery Story. Terus dukung channel ini dengan cara komen, like, share, dan subscribe. Mohon maaf jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata.